Sekarang kita di kantor Wali Kota Blitar, cari suasana baru. Yang sebelumnya kita podcast, kita coba berkunjung ke bagian organisasi. Ada apa di sana? Kelihatannya di sana ada ruang konsultasi. Nah, saya pengen tahu, kita lihat bareng-bareng. Ini salah satu inovasi dari bagian organisasi. Oke, kita ke sana. Namanya Klinik Reformasi Birokrasi Blitar. Keren juga. Tampil di depan sudah disuguhi backdrop yang isinya buat pengumuman. Dan yuk kita masuk saja. Sudah desainnya sudah kekinian. Nah, di sini ada foto-foto Blitar zaman dulu kayaknya nih. Apa gitu? Alun-alun, di jalan dan perkampungan etnis Cina. Ruangannya sini. In this office we are happy. Desainnya kekinian. Good. Yuk sekarang kita temui Pak Kabagnya. Gimana? Lah nggih. Arep golek Pak Kabag. Gitu. Mriki napa nggih? Nggih, monggo. Lah nggih. Ya, kali ini bersama Bapak Kabag organisasi nggih? Organisasi. Nah, kita coba ngobrol-ngobrol di tempat beliau. Namanya Klinik Reformasi Birokrasi Blitar. Keren. Disingkat Kereta. Nah, Kereta ini sebuah ruangan yang digunakan untuk konsultasi nggih? Nah, nggih. Boleh tanya-tanya bentar nih ya, Pak Kabag. Ya, silakan. Ide seperti ini dari mana? Ini saya bercerita dulu ya. Jadi ide ini itu berawal dari diskusi permasalahan pembangunan RB di Kota Blitar. Nah, kemudian diskusi ini intern dari organisasi tersendiri, organisasi di intern organisasi beserta saran masukan dari pemangku kepentingan pelaksanaan pembangunan reformasi birokrasi di Kota Blitar. Nah, jadi pembangunan RB di Kota Blitar ini sebenarnya sudah bagus, cuma mekanisme metodenya itu belum sampai membumi. Nah, sehingga dengan harapan RB ini bisa membumi menjadi budaya, akhirnya kami di organisasi itu punya gagasan kita buat klinik saja, klinik sehingga OPD itu nanti bisa berkonsultasi karena selama ini belum ada wadahnya. Jadi konsultasi itu kemana, terus kemudian harus jam berapa dan sebagainya itu tidak ada. Nah, melalui klinik ini otomatis OPD itu bisa datang ke bagian organisasi, kemudian bisa kita jadwalkan juga. Nah, poin plusnya lagi di RB kita di Kota Blitar ini ada keunggulannya adalah kita memberikan ruang masyarakat itu memberikan saran masukan terhadap pembangunan RB gitu. Selama ini RB ini kan kesannya hanya untuk ASN. Domainnya ASN, betul. Jadi hanya sebatas ya itu urusannya PNS saja seperti itu. Padahal di RB itu salah satu areanya adalah terkait dengan pelayanan publik. Nah, pelayanan publik ini tentunya nanti ada kaitannya dengan masyarakat. Nah, kita ingin masyarakat juga memikirkan dalam hal ini untuk membangun
8 area di RB ini itu bagaimana? Desainnya kekinian, gitu. Jadi ini jujur ide ini berasal dari hasil diskusi tadi. Jadi bukan ide saya pelaku kabak, bukan, tapi ide bersama. Jadi teman-teman di bagian organisasi berdiskusi, kemudian ada kesepakatan, Pak, kita buat klinik, kemudian di desainnya itu adalah desain kekinian, kita mendekati kafe. Mengapa kita kok mengarah ke kafe? Kan seperti itu, mungkin arahnya nanti ke sana. Begini, orang kalau ngomong kaitan reformasi birokrasi, tentunya orang beranggapan, waduh ini mesti sulit, ada masalah dan sebagainya. Sehingga pada saat datang ke bagian organisasi mungkin dia akan berasumsi, waduh nanti mesti kasih tugas lagi, masalahnya banyak dan sebagainya. Kami berharap dengan suasana seperti ini itu dia datang dengan masalah, dengan kemungkinan nggak bisa tertawa, tapi melihat suasana ini itu sudah bisa tertawa, masalah sudah hilang. Nah seperti itu. Psikologi ya? Ya. Psikologinya dapat. Seperti itu. Alhamdulillah. Nah, ini sudah ada klinik reformasi birokrasi. Saya sebagai perangkat kelurahan ya tahu ada di sini, tapi nggak tahu ini saya mau ke sini itu mau ngapain, apa yang perlu dikonsultasikan, atau mungkin bab apa yang seharusnya bisa ditangani di sini malah saya bingung untuk takoni ning ndi. Jadi gini, di klinik reformasi birokrasi ini yang sudah dibentuk oleh bagian organisasi Sekretariat Daerah Kota Blitar ini memang judulnya adalah klinik reformasi birokrasi. Berkaitan atau membahas kaitan reformasi birokrasi itu ada 8 area. Ada 8 area perubahan di situ, mulai dari manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, kemudian manajemen SDM, terus kemudian terkait dengan pelayanan publik, akuntabilitas, dan lain-lain lah seperti itu. Nah, judulnya memang klinik reformasi birokrasi. Nah, tetapi kita tidak menutup kemungkinan ASN itu berkonsultasi di luar reformasi birokrasi. Bisa. Seperti itu bisa. Jadi misalkan, Pak, tupoksi saya di OPD ini itu kok beda dengan aturan yang di atasnya. Gitu. Secara tidak langsung, memang ini sambil contoh gitu ya. Ini katakanlah dia konsultasi kaitan tupoksi. Nah, tupoksi di sini mungkin dia bilang, Pak, ini ada aturan yang lebih tinggi, harusnya tupoksinya disesuaikan, seperti itu. Berangkatnya memang dari tupoksi, tetapi jika ini dikaitkan dengan reformasi birokrasi, ini bisa dikaitkan dengan area deregulasi kebijakan, kaitan dengan penyesuaian aturan-aturannya, seperti itu. Nah, sehingga kami terbuka lebar karena di bagian organisasi itu ada kaitan dengan kelembagaan, kemudian tata laksana, pelayanan publik, itu urusan nanti kami. Jadi misalkan di wilayah, di kecamatan atau di kelurahan bingung menyusun standar pelayanan publik atau standar operasional prosedur atau maklumat, monggo datang ke sini. Berangkatnya memang SOP, SP, maklumat, kan seperti itu. Tetapi ini jika diarahkan, ditarik ke reformasi birokrasi, ini terkait dengan pelayanan publik. Nah, seperti itu. Begitu pula kalau misalkan kaitan dengan peta jabatan, kemudian proses bisnis, kemudian kaitan dengan formasi, itu di kami juga. Nah, sehingga PNS yang ada di Kota Blitar terbuka. Ruangan yang ada di kami itu bisa silakan digunakan untuk konsultasi, datang saja. Jadi ke ruangan ini, atau kalau misalkan waduh terlalu jauh nih di bagian organisasi, misalkan seperti itu ya, bisa dibuka di website kami di www.kereta.blitarkota.go.id. Itu di situ sudah ada, kita terbuka. Jadi di situ ada fitur yang namanya kontak kami. Di situ silahkan nanti dituliskan pertanyaannya apa, areanya itu apa, silahkan. Dan kami menjawabnya 24 jam. Sehingga nanti bisa kami langsung jawab saat itu, atau kalau misalkan ini perlu ada berhadapan langsung, itu kami akan menjadwalkan
gitu. Jadi misalkan Bapak atau Ibu silahkan datang ke klinik kami pada hari, jam, tanggal Iya. seperti itu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa klinik ini tidak hanya offline tapi juga online. Itu tadi untuk ASN. ASN. Nah, sekarang untuk masyarakatnya. Nah, hal apa yang bisa dikoordinasikan di klinik ini? Contoh semacam apa? Nggih. Yang saya sampaikan tadi kan terkait dengan yang ASN ya. Kalau ASN memang itu kaitan keseharian pekerjaannya. Nah, sekarang mungkin ngapain masyarakat harus tanya-tanya RB dan lain sebagainya lah. Apa sih? Mending nyambut gawe lah, kan seperti itu ya. Nah, jadi begini, di dalam teori pemerintahan itu kan kita tidak akan lepas dengan namanya masyarakat. Nah, kemudian masyarakat ini di setiap proses pembangunan kan harus diikut sertakan di sini. Nah, termasuk di reformasi birokrasi di sini. Nah, kemudian kami melihat menganalisa bahwa selama ini masyarakat belum kita beri ruang di situ. Nah, contoh konkret saja itu bisa kaitan dengan kaitan yang seperti yang saya sampaikan tadi, kaitan dengan pelayanan publik. Gitu. Nah, di sini memang nanti akan berbenturan dengan mungkin ULPIM, pengaduan itu ya, ULPIM, kemudian SP4 lapor kan seperti itu. Dimana kita juga sudah punya mekanisme seperti itu. Nah, tetapi perlu diingat bahwa masyarakat kita ini kan heterogen. Jadi mohon maaf, mungkin ada yang dari latar belakang pendidikan, mungkin dari dosen, guru, kemudian PNS, mungkin petani, pedagang dan sebagainya. Nah, kita membuka luas, artinya pada saat ada saran masukan terhadap proses-proses pemerintahan itu tidak hanya dari ULPIM saja, tapi ini loh ada kereta yang bisa dimanfaatkan gitu, seperti itu. Nah, sehingga di sini nanti di kereta ini memang kita batasi, jadi untuk membedakan antara ULPIM, SP4 lapor dengan kereta. Di fitur kontak yang ada di kereta itu sudah kita pilah, pertanyaannya ini harus masuk ke dalam 8 area perubahan. Gitu. Jadi misalkan dia yang umum itu kan kaitan dengan akuntabilitas, pelayanan publik, kan seperti itu. Nah, misal dia bertanya, Pak, bagaimana tahu prosedur pelayanan yang ada di Kecamatan A atau di Dinas Pendidikan Capil, seperti itu. Nah, tentunya boleh masuk di kami, dan nanti kami akan menjawabnya. Itu bisa mereka kita undang atau kita komunikasikan dengan OPD terkait. Terus kemudian mungkin siapa tahu masyarakat ini ada informasi, loh di pemerintahan pusat itu sudah ada kebijakan OSS gitu loh. Kenapa masih ada DPM PTSP? Kenapa harus ada? Kan bisa lewat OSS. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu bisa dimasukkan ke dalam area pelayanan publik, di regulasi kebijakan, itu bisa. Bisa jadi masyarakat kita itu masuk ke dalam yang berhubungan ini memang di pelayanan publik, usul atau protes, Pak, pelayanan di OPD ini itu kok SDM-nya, petugas pelayanannya ini metutut ya Pak, nggak ada senyumnya, sudah tidak jelas itu. Nah, ini kan bisa mengarah ke pelayanan publik, bisa mengarah ke manajemen SDM. Nah, seperti itu. Jadi semua kanal, semua alur, semua jalur-jalur ini kita manfaatkan untuk demi perbaikan Kota Blitar, pertama reformasi birokrasinya itu bisa naik, kemudian tentunya pada saat pengelolaan tata kelola pemerintahnya bagus, harapannya kita dalam pelayanannya terutama itu lebih bagus lagi. Nah, nanti minim komplain dari masyarakat. Nah, itu terima kasih Pak Kabak. Ada sedikit informasi yang mungkin sudah tercerahkan bagi kita ASN dan masyarakat juga. Nanti ternyata di
sebagian organisasi itu punya klinik reformasi birokrasi yang bisa dimanfaatkan baik ASN maupun masyarakat. Betul. Terakhir ini closing statement. Nah, itu biasanya kata-kata nih Mas. Nah, itu kata-kata dari Pak, kata-kata motivasi atau apa. Nah, mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kami. Gitu ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dari Pak Lurah Sentul ya. Lurah Sentul podcast terkait dengan kereta ini. Closing statement saya gitu. Jadi karena ini kaitannya dengan reformasi birokrasi Pak. Betul. Jadi closing statementnya seperti ini. Kesuksesan sebuah program tergantung atau dapat diwujudkan satu, yaitu kolaborasi. Jadi dimanapun kita berada, kolaborasi adalah kunci utama kesuksesan sebuah program. Matur nuwun Pak Kabak. Siap. Kami sudah terima di sini dan sudah bisa sedikit mereview ya apa aja nih, apa nih ini jan ya. Tapi alhamdulillah ini sudah bisa dijadikan inspirasi bagi kita semua. Ternyata ada loh yang seperti ini. Nah, jadi ASN ini tidak melulu formal, ternyata juga bisa dibikin santai. Gitu, santai tapi serius. Nah, oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi ke tamu-tamu saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.